diskualifikasi, Bapak Ibu harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BSMR. Ya, untuk ujian nanti soalnya 50 ya Bapak Ibu. Soalnya 50, kemudian 50-nya adalah multiple choice, ABCD. Kemudian satu soal benar nilainya 2, nanti Bapak Ibu bisa kerjakan semua, karena kalau tidak dikerjakan tidak mengurangi nilai, artinya Bapak Ibu 50-50-nya kerjakan, nilai minimalnya 66. Kalau tadi Bapak Ibu mencoba dan belum berhasil, nilai minimal, Bapak Ibu bisa ulang lagi, pahami konsepnya, kemudian pahami bahasa soalnya, sehingga besok hari Sabtu depan Bapak Ibu bisa mengerjakan soal ujian dengan lancar. Bagaimana? Gimana? Ini Pak, di BSM ujian itu lebih banyak teorinya ya Pak ya, yang level 2 ini ya Pak ya? Ya, paling hitungan 2 atau 3 begitu Pak. Enggak semua hitung sih, itu ada cuman enggak banyak. Jadi lebih ke pemahaman, kemudian ya yang kurang lebih soalnya seperti yang kita hadapi, yang saya berikan kepada Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk memahami bahasa soal ya, bahasa soal misalnya seperti kecuali, tidak termasuk, kemudian posisi jawaban biasanya dibolak-balik saja, jadi bahasanya perlu dipahami. Saya kira itu. Jadi nanti Bapak Ibu, meskipun nanti di ujian banyak soal menghitung, ya tetap akan saya tunjukkan caranya. Barangkali nanti keluar pada waktu ujian Bapak Ibu bisa kerjakan. Oke, sudah ya. Kita akan mulai pembahasan kita tryout 1 ya. Tadi nomor 10 ya. Tadi sampai nomor 10. Kita akan lanjutkan di nomor 11. Oke. Ya, dalam SA, resiko ekuitas, ya resiko ekuitas itu bisa disebut dengan resiko saham, Bapak Ibu. Nah, resiko saham itu tercatat pada trading book saja. Ya. Dalam SA, resiko ekuitas yang dihadapi suatu bank merupakan penjumlahan dari ya resiko ekuitas dicatatkan di dalam banking book saja. Untuk beban modalnya dihitung dari penjumlahan resiko spesifik dan juga resiko umum. Ya, untuk yang resiko spesifik ini didapatkan dari perhitungan posisi gross, kemudian untuk yang resiko umum itu didapatkan dari posisi neto. Nah, kebutuhan modalnya nanti tinggal dikalikan dengan 8%. Ya, kata kuncinya di sini. Kalau di sini ada resiko pasar, pasangannya selalu spesifik. Kalau ada resiko spesifik, di situ ada pasar umum. Pasar umum boleh, resiko umum boleh, general market risk boleh. Jadi nomor 11 jawabannya adalah Charlie. Oke. Nomor 12. Perhitungan general market. Ya, di sini ada kata kunci general market. Berarti resiko pasar umum ya. General market itu artinya pasar umum. Dengan menggunakan maturity method pada SA didasarkan pada ya. Ini ada dasar teorinya begini. Jadi resiko suku bunga untuk yang pasar umum itu ada 2 metode. Ya, ada 2 metode. Yang pertama adalah metode jatuh tempo maturity. Saya biasanya menyingkatnya dengan JTM, jatuh tempo maturity. Didapat dari mana? Didapatkan dari match, nilai terkecil, dikali 10%. Itu yang jatuh tempo maturity. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah jangka waktu duration. Jangka waktu duration. Sama. Match, pengalinya saja yang berbeda, 5%. Jadi maturity itu dikali 10%, duration dikali dengan 5%. Offset atau match itu adalah nilai terkecil. Ya, nilai terkecil dari 2 posisi yang berlawanan. Berlawanan itu artinya satunya long, satunya short. Nah, jadi ngitungnya bagaimana? Yang paling tepat adalah C, time band yang tepat dengan bobot resiko tertentu. Time band itu adalah jangka waktu. Ya, jangka waktunya, periode waktu yang digunakan. Ya, jadi nomor 12 itu jawabannya adalah Charlie. Oke, kemudian nomor 13 Bapak Ibu.
tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan yang dibebankan oleh bank kepada nasabahnya didasarkan atas beberapa faktor di bawah ini, kecuali ya penentuan suku bunga baik pinjaman dan simpanan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Saya singkat menjadi Bima Kojang. B-nya adalah biaya dana atau cost of fund, M-nya adalah margin yang dikehendaki oleh bank, keuntungan yang dikehendaki oleh bank, K-nya adalah kondisi pasar atau persaingan, Jang-nya adalah jangka waktu. Ya, jadi ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga produk bank, pinjaman baik pinjaman maupun simpanan. Oke ya, jadi nomor 13 karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan, delta, ekspektasi pemegang saham. Oke, kemudian nomor 14, Bapak Ibu. Resiko suku bunga di dalam banking book biasanya dilaporkan dengan menggunakan, ya biasa dilaporkan dengan 2 cara atau 2 jenis pelaporan, kontraktual dan behavioral. Ya, kontraktual dan behavioral. Kontraktual mengacu pada perjanjian kontrak, behavioral mengacu pada perilaku nasabah. Ya, 14 delta. Oke, nomor 15 Bapak Ibu. Sebuah bank mengalami krisis likuiditas, namun bank tersebut tidak dapat menjual asetnya. Ya, tidak dapat menjual asetnya dalam waktu singkat. Maka otoritas pengawas dapat meminta bank tersebut untuk ya, jika tidak bisa menjual asetnya, ini ada beberapa kendala ya. Misalkan asetnya terlalu besar, bisa jadi. Nah, itu bisa dijual asetnya ke bank sentral. Ya, bisa menjual aset itu ke bank sentral. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah kualitasnya baik, yang kedua liquid di pasar. Ya, jadi kalau tidak bisa segera menjual asetnya, maka bisa dijual kepada bank sentral. Itu tadi, syaratnya ada 2. Kualitasnya baik dan juga liquid di pasar. Oke, 15 jawabannya adalah alfa. Kemudian nomor 16, likuiditas yang melekat pada aset. Kata kunci yang pertama likuiditas, kata kunci yang kedua adalah aset. Ya, kata kunci pertama likuiditas, yang kedua adalah aset. Jadi likuiditas yang melekat pada aset. Nah, skenario likuiditas itu ada 2. Yang pertama adalah exogenous, yaitu melekat pada kewajiban, dan endogenous yang melekat pada aset. Ya, jadi kalau melekat pada aset disebut dengan endogenous. Jawabannya adalah bravo. Ya, jawabannya adalah bravo. Ya, 16 bravo. Oke, kemudian nomor 17. Jika suatu bank ingin menerapkan IRBA untuk mengukur risiko kredit, maka persyaratan minimum untuk struktur rating. Kalau ada pertanyaan struktur rating, kita menggunakan formasi 871. Ya, 871. 8 grade, 7 performing loan, 1 non performing loan. Ya, 8 peringkat, 7 lancar, 1 macet. Oke ya, ini. Jawabannya adalah delta. Ya, jadi kalau mau membuat rating, rating itu bisa dikeluarkan oleh 2 entitas. Ya, yang pertama dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat eksternal atau rating publik, yang kedua dikeluarkan oleh bank itu sendiri. Kalau di kredit, kalau yang mengeluarkan adalah lembaga pemeringkat menjadi metode SA. Tapi kalau yang mengeluarkan adalah bank itu sendiri, itu menjadi metode IRBA. IRBA dibagi 2, jadi foundation dan juga advance. Tapi kalau kita bicara tentang struktur rating, minimal 8 grade, 7 lancar, 1 macet. Nomor 17 delta. Baik, nomor 18 Bapak Ibu, posisi likuiditas antar mata uang dapat dijumlahkan untuk memperoleh posisi likuiditas dengan syarat bahwa antar mata uang tersebut ya bisa dijumlahkan jika dapat dikonversi secara bebas menjadi mata uang yang sama, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dijumlahkan itu jika berkaitan dengan suku bunga. Kalau yang berkaitan dengan likuiditas, mata uangnya bisa dijumlahkan selama dapat dikonversi secara bebas. Tapi yang tidak bisa dilakukan penjumlahan itu jika berkaitan dengan suku bunga. Kenapa? Karena mata uangnya memiliki tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Oke ya, nomor 18 jawabannya delta, dapat dikonversi secara bebas. Oke, nomor 19 Bapak Ibu.
Untuk menjaga integritas grading system itu adalah istilah lain pemeringkatan atau bisa juga digunakan sebagai istilah untuk menentukan rating atau scoring. Ya, sistem dalam penggunaan IRBA, maka bank harus melakukan beberapa hal di bawah ini. Ya, untuk meningkatkan kualitas pemberian rating, ya setidaknya 1 tahun itu minimum 1 kali ya dilakukan penilaian untuk mengoverage sistem, apakah masih relevan atau tidak. Jadi setahun sekali rating yang dimiliki bank dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa rating yang dibuat, ya struktur rating yang dibuat, komposisi rating yang dibuat itu masih bisa digunakan atau relevan dengan kondisi fundamental perekonomian. Oke, nomor 19 jawabannya bravo ya, 1 kali 1 tahun untuk mengoverage sistem. Oke, nomor 20. Bank Sriwedari memiliki struktur aset dengan kredit jangka panjang. Kata kuncinya pertama adalah kredit jangka panjang. Oke. Nah, salah satu cara untuk meyakinkan bahwa bank tidak akan kolaps karena kesulitan likuiditas yaitu ya supaya tidak kolaps ya harus punya struktur atau skenario pendanaan jangka panjang. Ya, bisa dengan instrumen yang disebut dengan commit funding line, ya, commit funding line. Ini belajar dari peristiwa yang terjadi di kasus LTCM di Amerika ya. Jadi yang nomor 20 jawabannya bravo. Kemudian nomor 21 Bapak Ibu, manakah di antara pasangan berikut yang termasuk metode pengukuran resiko kredit? Ya, metode perhitungan resiko kredit. Kalau pertanyaan tentang metode saya jelaskan di bawah ya, dasar teorinya di sini. Resiko kredit ada 3, SA, VIRBA, AIRBA. SA, VIRBA, AIRBA. Standardized Approach, Internal Rating Based Approach Foundation, dan juga Advance. Kalau pasar ada 2, SA, IMA. Standardized Approach, Internal Model Approach. Sementara kalau operasional ada 3, BIA, SA, AMA. Karena yang ditanyakan kredit, maka ada SA dan VIRBA dan AIRBA. Jawabannya Charlie. Ya, ini salah karena AMA ini operasional ya. AMA ini operasional. Kemudian di sini ada BIA ini juga operasional. Kemudian di sini juga ada BIA ini juga operasional. Jadi yang paling tepat karena pertanyaannya tentang resiko kredit, jawabannya adalah Charlie, SA dan AIRBA. Oke, kemudian nomor 22 Bapak Ibu. Bank memperkenankan penggunaan AMA untuk menghitung resiko operasional dengan asalkan memenuhi persyaratan yang ketat. Maksudnya bagaimana kok dikenakan persyaratan yang ketat? Ya supaya model tersebut dapat digunakan jangka panjang. Karena kalau dibandingkan dengan metode yang lain, AMA adalah metode yang paling canggih Bapak Ibu. Jadi diharapkan bahwa metode yang memberikan penilaian akurat bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau sustainable jangka panjang. Nomor 22 jawabannya bravo Bapak Ibu. Oke, kemudian nomor 23 Bapak Ibu, nomor 23. Hal yang dapat membedakan atau hal yang membedakan antara metode perhitungan capital requirement berdasarkan SA, kata kunci yang pertama SA, dengan IRBA dalam resiko kredit adalah bahwa IRBA menggunakan ya. Jadi ada 2 jenis metode yang digunakan di dalam resiko kredit ya. Secara teori ada 2, ada SA, ada IRBA. Meskipun IRBA nanti dibagi 2 lagi, ada foundation, ada advance. Tapi kalau secara teori ada 2, SA dan IRBA. Bedanya apa? Kalau SA datanya dari lembaga pemeringkat eksternal, berarti di luar bank. Jadi SA bisa disebut dengan metode eksternal karena berasal dari luar bank. Sementara kalau IRBA, Internal Rating Based Approach, ya itu adalah metode yang didasarkan pada data internal yang dimiliki oleh bank. Ya, jadi yang membedakan IRBA menggunakan apa ini? Pengelolaan data kredit yang dimiliki oleh bank. Betul. Jadi nomor 23 jawabannya adalah Charlie. Ya, bedanya di situ. Kalau SA eksternal, kalau IRBA internal. Internal itu artinya data internal yang dimiliki oleh bank. 23 Charlie. Oke, 23 Charlie. Oke, kemudian nomor 24 Bapak Ibu, di manakah di bawah ini yang merupakan faktor resiko, ya?
Pertanyaannya adalah faktor resiko dalam perhitungan IRBA. Dalam perhitungan IRBA untuk resiko kredit. Ya, pertanyaannya faktor resiko, IRBA, otomatis ini adalah pertanyaan tentang resiko kredit. Nah, faktor resiko itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah PD, probability of default. Ya, probability of default. Yang kedua LGD, yang ketiga EAD, yang keempat maturity atau effective maturity, yang kelima adalah size of company. Ya. Ini tidak betul. Event default ini tidak ada. Ini event default juga tidak ada. Jadi A, B salah. Yang C, di sini ada PD, EAD, dan maturity, betul. Ini juga recovery rate juga salah. Jadi yang paling tepat adalah Charlie, Bapak Ibu ya. Yang paling tepat adalah Charlie. 24 Charlie. Kemudian nomor 25 Bapak Ibu. Bank yang menggunakan VIRBA, ini ada kata kunci yang pertama, VIRBA, Foundation IRBA, harus melakukan estimasi. Di sini ada kata kunci estimasi, ya. Ya, ada kata kunci estimasi. PD selama berapa tahun? Kalau pertanyaannya estimasi, pertanyaan adalah estimasi faktor resiko, maka baik VIRBA maupun AIRBA jawabannya sama, minimum 3 tahun, ya, minimum 3 tahun. Kecuali kalau pertanyaan terkait dengan verifikasi data. Ya, kalau pertanyaan tentang verifikasi data, VIRBA itu 5 tahun, AIRBA 7 tahun. Tapi kalau tentang estimasi, sistem ratingnya itu adalah 3 tahun, baik VIRBA maupun AIRBA. Minimum 3 tahun. Oke ya, nomor 25 jawabannya minimum 3 tahun. Oke, kemudian nomor 26, berapakah nilai rata-rata dari kumpulan angka berikut? Ya, kalau ini pertanyaan terkait dengan rata-rata, berarti ini pertanyaan terkait dengan mean. Ya, bagaimana cara menghitung mean? Semua data dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Hasilnya ketemu 15. Ya, ketemu 15. Jadi 11 tambah 12 tambah 13 dibagi 9. Ya, ketemu 15. Nomor 26 jawabannya bravo, Bapak Ibu. Ya, nomor 26 jawabannya bravo. Oke, kemudian nomor 27 bobot resiko. Pertanyaan terkait dengan bobot resiko. Ya, kalau ada pertanyaan tentang bobot resiko berarti ada 2. Berdasarkan Basel 1 atau berdasarkan Basel 2. Oke ya. Bobot resiko manakah yang tidak digunakan untuk menghitung resiko kredit pada Basel 1, ya? Ini kalau secara official ada 5 ya Bapak Ibu ya, ada 0, 10, 20, 50, 100. Ya, ada 0, ada 10, ada 20, ada 50, ada 100. Yang tidak digunakan yang delta. Ya, Basel 1 ya. Karena Basel 2 juga memiliki komposisi untuk bobot resiko. Ada 0, kemudian 20, kemudian 50, ada 100 dan juga 150. Jadi nomor 27 ya, 27 jawabannya delta. Ya, jawabannya delta. Baik, kemudian nomor 28 Bapak Ibu. Nah, ini adalah perhitungan kebutuhan modal. Kata kunci yang pertama adalah ini korporasi. Berarti klaimnya pada korporasi. Nilai asetnya berapa? 10 juta US dollar. Peringkatnya A+, oke ya. Korporasi A+, asetnya 10 juta. Jadi asetnya 10 juta, perusahaan A+. Nah, A+, bobot resikonya 50. Ya. Bobot resikonya adalah 50%. Ini penting sekali Bapak Ibu mengetahui bobot resiko masing-masing klaim ya. Ini rating A+ untuk perusahaan, A+ itu 50%. Oke ya, asetnya 10 juta, bobotnya 50%. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita mencari ATMR Bapak Ibu. Ya, kita cari ATMR. Ya, kita cari ATMR. ATMR ini mengalihkan aset dengan bobot resiko. Asetnya 10 juta US dollar, bobotnya 50%. Ketemu 5 juta US dollar. Ketemu 5 juta US dollar. Apakah berhenti di sini? Tidak. Karena untuk mencari modal harus dikalikan dengan CAR. Berapa nilai CAR? CAR-nya adalah 8%. Ya, CAR-nya 8%. Oke. CAR-nya 8% dikali dengan ATMR. 8% dikali 5 juta US dollar. Ketemu 400.000 US dollar.
Ya, jawabannya bravo, Bapak Ibu. Jadi kalau ada soal seperti ini, Pak Bapak Ibu, Denny, mohon ya, maaf. ya Pak. Itu yang bobot resiko sesuai rating kalau di materi itu di bab berapa ya Pak ya? Di bab 6, Pak. Yang bobot resiko sesuai rating itu. Oh, bab Ya, 6 ya? iya, bab 6. Oh, oke. Oke. Bab 6. Chapter 6 ya. Bab 6. Ini saya tuliskan ya. Sini bab 6. Bab 6. Bab 5, bab 6 itu kredit, tapi kalau yang berkaitan dengan rating itu ada di bab 6. Jadi 5, 6 itu kredit, 7, 8, 9 itu operasional. Oh iya, iya. Oke, oke. Ketemu ya Pak ya? Gitu ya? Oh Pak, di slide 95 ya? Ya, Iya, iya, iya. bab 6 ya itu ya? Ya, iya. Saya tadi nyari-nyari nggak ada. Ya, sudah ada semua Bapak. Jadi, Oke Pak, siap. ya. siap. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan terkait dengan perhitungan ini? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup saya lanjutkan. Intinya begini, Bapak Ibu harus tahu klaimnya. Klaimnya untuk siapa? Bisa sovereign, bisa korporasi, bisa bank, bisa KPR, bisa retail, bisa. Kemudian asetnya, kemudian peringkatnya. Ya, itu yang penting. Kalau sudah tahu peringkatnya, Bapak Ibu harus cari bobotnya. Baru ketemu perhitungan terkait dengan ATMR. Jadi ini ada di bab 6, Bapak Ibu nanti bisa buka. Oke, kemudian nomor 29 Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk di bab 6 juga sama. Jadi Bank Binaria memiliki obligasi yang peringkatnya memburuk. Untuk mengantisipasi jika penerbit obligasi tidak membayar bunga dan pokoknya, maka bank harus mengalokasikan modalnya dalam bentuk, ya, alokasi modal untuk pinjaman yang bad debt itu disebut dengan specific provision. Ya, disebut dengan specific provision. Semakin tinggi specific provision yang dikalikan dengan outstanding, maka bobotnya semakin kecil. Ya, bobotnya semakin kecil. Ini 0 sampai kurang dari 20%, 150 bobotnya. Nah, ini nanti juga yang digunakan untuk perhitungan di ATMR ya Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan kebutuhan modal yang disediakan. 20 sampai 50 100, kemudian lebih dari 50% dari outstanding maksudnya, nilainya bobotnya adalah 50%. Ya. Kata kuncinya gampang. Kalau ada alokasi modal sudah pasti itu adalah specific provision. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 30 Bapak Ibu, di sini ada kata kunci bobot resiko under retail. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa tadi 75 tidak dimasukkan? Iya, yang bobot Basel 2 tadi kan 0, 20, 50, 100, dan 150. Itu untuk yang wholesale, Bapak Ibu. Ya, untuk yang wholesale. Untuk yang klaim pada sovereign, korporasi, dan juga kepada bank. Opsi 1 dan opsi 2. Sementara untuk yang retail, itu ada perhitungan sendiri. Nah, perhitungan sendiri artinya begini. Di other retail, termasuk UMKM, usaha kecil, itu Basel 1 100, Basel 2 75. KPR atau bisa disebut dengan mortgage, itu Basel 1 50, Basel 2 35. Ya, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang diminta Basel 1 atau Basel 2. Ya, kalau Basel 2 berarti 75 other retail. Kalau Basel 1 100. Sementara untuk KPR saya tambahkan ya, supaya nanti Bapak Ibu juga semakin lengkap pemahamannya. Jadi ada retail, ada KPR. KPR atau bisa disebut dengan mortgage ya. KPR, mortgage boleh. Kalau Basel 150, Basel 2 35. Nomor 30 jawabannya Charlie Bapak Ibu. Oke, nomor 31 Bapak Ibu. Nah, pertanyaan tentang metode, model, pendekatan, approach, Bapak Ibu tidak boleh salah ya. Ya, jadi di dalam resiko operasional itu ada tiga pendekatan. Saya tambahkan di sini supaya Bapak Ibu juga semakin paham. Kalau terkait dengan bab ini ada di bab 7, ya, ada di bab 7. Jadi metode resiko operasional. Ya, ada 3. Yang satu disebut dengan BIA atau disingkat dengan Basic Indicator Approach. Ya, saya singkat APP. Kemudian ada SA. SA ini adalah Standard
Standardized approach. Oke. Kemudian yang ketiga adalah AMA. Advanced measurement approach. Oke. Ini adalah 3 metode yang digunakan ya, BIA, SA, AMA. Selain ini berarti bukan operasional. Di sini ada IRBA, salah ya, IRBA itu kredit. Ini juga ada IRBA kredit. Jadi yang paling tepat adalah Bravo. Ya, paling tepat adalah Bravo. Paling tepat adalah Bravo. Oke, nomor 32, Bapak Ibu. Manakah pernyataan yang paling benar berkaitan dengan BIA? Oke, ini berkaitan dengan indikator ya. Jadi kalau ada pertanyaan total gross income, kemudian gross income tiap bisnis, ini pertanyaan tentang indikator. Indikator metode resiko operasional. Ya, ini ada di bab 7 ada, bab 8 ada, bab 9 ada. Ya, karena 7, 8, 9 ini untuk resiko operasional. Ya, jadi indikatornya itu ada 3. BIA itu pakai total gross income, SA itu gross income tiap lini bisnis, kemudian kalau AMA itu menggunakan total loss atau total kerugian. Karena yang ditanyakan adalah BIA, maka menggunakan ini, total gross income. Pertanyaannya adalah BIA. Ya, jadi menggunakan total gross income. Nomor 32 jawabannya adalah alfa. Oke, masih sama penjelasan yang tadi bahwa metode manakah yang menggunakan kata kuncinya lini usaha. Kalau besok Bapak Ibu mentok, lupa, ingat aja Pak, lini usaha. Di sini ada kata kuncinya usaha, SA. Ya, berarti ini metode SA. Nah, lini usaha atau lini bisnis atau bisnis line sama ya artinya. Jadi besok di ujian itu kadang menggunakan istilah yang berbeda-beda. Lini bisnis, lini usaha, bisnis line sama artinya. Ada 8. Ya, ada 8, kemudian ada faktor pengali yang disebut dengan beta. Ya, 12, 15, 18. Jadi kalau ada lini usaha berarti menggunakan SA, standardized approach. 33 jawabannya alfa. Oke, kemudian 34 Bapak Ibu, bank yang menggunakan SA. Nah, ini ada kata kunci SA untuk mengukur risiko operasional akan dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi bank, ya. Jadi metode di risiko operasional itu kan ada 3. Yang pertama adalah BIA. Ini metode yang paling sederhana. Ini tidak punya kriteria, jadi semua bank itu bisa pakai. Kemudian yang SA itu membagi menjadi 2 jenis bank. Ya, domestik dan internasional. Sementara yang ketiga adalah AMA, ini adalah metode yang paling canggih, paling rumit, paling kompleks, tapi juga paling akurat, Bapak Ibu. Nah, untuk menggunakan metode ini, yang pertama, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. General kriteria, kualitatif kriteria, kuantitatif kriteria. Nah, karena pertanyaannya adalah SA, maka jawabannya ini, bank internasional dan bank domestik. Ya, bank internasional dan bank domestik. Oke. Kemudian nomor 34 tadi delta, 35 ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kata kunci periode waktu. Periode waktu boleh, jangka waktu boleh. Yang digunakan dalam perhitungan VAR, value at risk, dalam pengukuran resiko pasar, ini kata kunci selanjutnya, resiko pasar disebut dengan apa? Ya, kita masuk dalam pengertiannya dulu, definisinya dulu. Ya, jadi VAR itu adalah estimasi maksimal kerugian berdasarkan jangka waktu dan tingkat keyakinan. Ada 2 variabel yang digunakan. Yang pertama jangka waktu, yang kedua adalah tingkat keyakinan. Ya, jangka waktu boleh, periode waktu boleh, interval waktu juga boleh. Inilah yang disebut dengan holding period. Ya. Yang pertama holding period. Nah, kalau pertanyaannya bukan periode waktu tapi terkait dengan tingkat keyakinan, itu disebut dengan confidence level. Ya, jadi ada 2 variabel yang digunakan untuk menghitung VAR ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama jangka waktu disebut dengan holding period. Yang kedua adalah tingkat keyakinan atau confidence level. Nah, jangka waktunya berapa hari biasanya? 250 hari kerja perdagangan atau 250 hari perdagangan selama 1 tahun ya.
Oke, tingkat keyakinannya ada dua, 95% dan 99%. Yang direkomendasikan oleh Basel berapa? 99%, Bapak Ibu. Oke ya, nomor 35 jawabannya Bravo. Kemudian nomor 36 Bapak Ibu, metode pengukuran resiko operasional yang paling sederhana. Kata kuncinya sudah sangat jelas di sini ya. Paling sederhana. Menurut Basel II adalah ya resiko operasional yang paling sederhana itu adalah BIA. Paling kompleks AMA. Yang lebih baik dari BIA SA. Jadi urut-urutannya itu BIA, SA, AMA. Semakin ke kanan semakin kompleks. Jadi kalau kita mau urutkan jadinya begini. BIA, SA, AMA. AMA. Jadi urut-urutannya begini. Jadi semakin ke kanan semakin kompleks. Ya, semakin ke kanan semakin kompleks. Nomor 36 Bravo, kemudian nomor 37 ini juga pertanyaan tadi juga sering ditanyakan terkait dengan perhitungan ya. Jadi di sini ada 3 tahun ya, 3 tahun, gross income 3 tahun. Pertama adalah tahun 2005, nilainya adalah 75M. Kemudian 2006 itu adalah 90M. Kemudian 2007 135M. Ya, ada 3 di sini. Kebetulan nilainya positif semua. Saya sedikit mereview ya. Jadi kalau ada perhitungan yang menggunakan BIA, BIA tidak menghitung gross income negatif ya. Jadi kalau ada yang negatif dikeluarkan. Beda dengan SA. Meskipun ada negatif tetap dimasukkan dalam perhitungan, tetapi nilai negatifnya diganti dengan 0. Oke, bagaimana cara menghitungnya? KBIA, KPID sama. BIA, basic indicator approach, boleh. Pendekatan indikator dasar, boleh. Ini menggunakan faktor pengali 15%. Ya, kenapa 15%? Ini sudah menjadi ketetapan dari Komite Basel, nilainya adalah maksimum 15%. Jadi kalau ada alfa, pasti 15%. Rata-rata gross income, jadi ketiganya dimasukkan dibagi 3, karena tiga-tiganya positif. Ya, 15%, nilai alfa, dikali 100 miliar rata-rata dari 3 tahun gross income. Ketemu berapa? Ketemu 15M. Ya, ketemu 15M. Ketemu 15M. Ya. Jadi nomor 37 karena semuanya positif ya, dibagi 3. 15M Charlie. Oke, kemudian nomor 38 Bapak Ibu. Menurut Basel II, gross income. Gross income itu adalah pendapatan kotor tahunan. Didapat dari mana? Penjumlahan NII ditambah NNII. NII itu adalah net interest income, pendapatan bersih dari pemberian bunga. Sementara NNII, net non interest income, pendapatan bersih bukan berasal dari bunga. Bisa dari fee, bisa dari pemberian fasilitas clearing pada bank kecil, itu masuk ke NII. Tapi kalau berkaitan dengan pemberian bunga, berarti masuk ke NII. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Ya, net interest income ditambah net non interest income. 38 Bravo, kemudian kita beranjak ke 39 Bapak Ibu. Ya, ini sama seperti perhitungan di nomor sebelumnya, tapi bedanya di nomor 39 ada yang nilainya negatif. Ya. Tahun pertama 60M, tahun kedua 80M, tahun ketiga minus 40. Nah, BIA tidak memperhitungkan gross income negatif. Jadi ini tidak dimasukkan. Saya tulis ya. Ini tidak dimasukkan karena negatif. Oke ya. Oke, jadi yang masuk yang mana? Rumusnya sama, 15% nilai alfa dikali rata-rata gross income 2 tahun ya, karena yang tahun ketiga negatif, dibaginya berapa? 2. Ya, 15% dikali 70, ketemu 10,5. Ya, nomor 39 jawabannya alfa. Oke. Alfa. Oke, kemudian nomor 40.
Posisi obligasi ini bab 1 ya. Bab 1 itu berkaitan dengan resiko pasar. Jadi instrumennya ada banyak ya. Jadi ada cash, ada forex, ada obligasi, ada derivatif, ada option. Nah, untuk yang kali ini yang dibahas adalah obligasi. Ya, obligasi. Nah, dinyatakan sebagai jumlah obligasi yang dimiliki dinilai berdasarkan apa? Ya, kalau kita mau melakukan transaksi di pasar sekunder, itu ada yang disebut dengan opening price, harga pembukaan, ada closing price, harga penutupan. Harga pembukaan itu adalah harga ketika kita memulai transaksi kita di pasar sekunder. Ya, transaksi kita didasarkan pada perhitungan real time harga saat itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah menyudahi transaksi kita, maka jumlah obligasi yang kita miliki itu apakah rugi, apakah untung didasarkan pada closing price atau harga penutupan obligasi. Ya, karena di sini yang dituliskan adalah jumlah yang dimiliki atau obligasi yang dimiliki. Ya, ini yang ditanyakan. Oke ya, jadi nomor 40 jawabannya adalah closing price. Kalau mengawali transaksi, open price. Tapi kalau obligasi yang dimiliki, closing price. Oke, kemudian nomor 41, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan tentang beta. Kalau tentang beta, berarti ini adalah SA. Metode SA resiko operasional. Beta ada 3. Ya, 12, 15, 18. Di sini ada keterangan tidak dipergunakan. Berarti jawabannya adalah alfa. Karena 10 tidak ada. Nilai beta 10 tidak ada. Ya, kemudian nomor 42 Bapak Ibu ya. 42, hati-hati, ini adalah perbandingan menghitung BIA dan SA. Ya. Bedanya di mana? Oke, BIA tidak memperhitungkan tahun dengan gross income negatif, artinya dikeluarkan dari perhitungan. SA memperhitungkan tahun dengan gross income negatif, diganti dengan 0, gitu ya. Jadi kalau BIA tidak memperhitungkan tahun dengan gross income negatif, sementara kalau SA memperhitungkan tahun dengan gross income negatif, Bapak Ibu. Nah, BIA pembaginya mengikuti tahun positif. SA pembaginya selalu 3, begitu. Ya, gitu ya. Jadi nomor 42 jawabannya delta. Kata kuncinya di situ. BIA tidak memperhitungkan tahun negatif. SA memperhitungkan gross income tahun negatif diganti dengan 0. Ya, nomor 42 jawabannya delta. Oke, kemudian nomor 43 Bapak Ibu. Di bawah ini merupakan 3 lini usaha. Berarti SA ya. Dengan beta tertinggi. Nah, beta tertinggi itu nilainya 18. Ya, nilai tertinggi itu 18. Ada 3 lini usaha yang nilainya 18. Coffee, corporate finance. Trasa, trading and sales. PAS, payment and settlement. Ya, Coffee Trasa PAS nilainya 18% betanya. Kita lihat ya, di sini yang salah, di sini ada retail banking. Retail banking itu 12. Ya, agency service itu 15. Oke. Retail banking juga 12. Jadi yang paling tepat Charlie, ya, nilainya 18. 43 Charlie. Oke, kemudian nomor 44 Bapak Ibu. Sebuah bank yang akan menggunakan ASA harus memenuhi kriteria apa? Ya, kriterianya cuma 1, mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas. Ya. Jadi ASA ini adalah turunan dari SA, cuman bedanya ASA ini tidak menggunakan gross income, Bapak Ibu. Dan untuk penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. Oke ya, jadi nomor 44 jawabannya bravo. Oke, selanjutnya nomor 45 Bapak Ibu. Nah, manakah probabilitas? Nah, ini ada kata kunci probabilitas. Kemungkinan dalam distribusi normal yang benar. Ya, kalau kita bicara tentang distribusi normal, otomatis ada kurva. Nah, kurvanya bentuknya lonceng. Membagi 2 daerah yang sama secara simetris. Kemudian median modus nilainya sama terletak di pusat distribusi. Kemudian ada nilai standar deviasi. Nah itu. Di sini ya.
Di sini ada 68% plus minus 1 standar deviasi. 95 plus minus 2 standar deviasi. 99 plus minus 3 standar deviasi. Kita lihat di sini. Yang benar ya, di sini ada kata kunci yang benar. Oke. 78 ini enggak ada. Jadi ini salah. 86 ini juga enggak ada. Ya. 95 plus minus 2, betul ya. 95 ini plus minus 2. Betul ya? 95 plus minus 3, salah. Karena 95 itu harusnya plus minus 2. Kalau plus minus 3 itu 99%. Jadi kenapa kok ada persentase ini? Ini kaitannya dengan kurva lonceng ya Bapak Ibu. Kurva distribusi normal. Jadi nomor 45 jawabannya adalah Charlie. 45 jawabannya Charlie. Oke, nomor 46 Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan terkait dengan option. Option ini ada di bab 1. Ya. Ini ada di bab 1 berkaitan dengan resiko pasar. Option itu dibagi 5. Ya, option dibagi dengan 5. Ada delta option. Ya, ada delta option. Ada gamma option, ada theta. Kalau theta ini berkaitan dengan waktu atau time. Oke, sementara kalau rho ini berkaitan dengan suku bunga atau rate. Ya, sementara kalau yang vega berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan volatilitas. Ya, berkaitan dengan volatilitas. Ya, jadi karena ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu, maka jawabannya adalah time, theta. Ya, jawabannya Charlie. Jadi kata kuncinya di sini ya, theta, T, time. Rho, suku bunga, rate, R. Vega, V, volatilitas. Oke, nomor 48 Bapak Ibu. Di sini ada volatilitasnya adalah 5%. Ya, jadi range pergerakan harganya 5% dari harga saham. Jadi kalau harga sahamnya 100 pound sterling, jadi kita kalikan 5% kalikan dengan 100. Jadi naik turunnya, fluktuasi harganya, volatilitasnya itu ada di range plus minus 5. Ya. Jadi kalau di sini nilainya 5% dari 100 adalah 5 pound sterling, fluktuasinya berada di mana? Berada di range harga berapa? Plus minus 5. Jadi 100 kurangi 5 ada di posisi 95. Plus 5 jadi 105. Kurun waktunya berapa? Kurun waktunya karena di sini adalah per tahun, ya. Di sini ada tulisan per tahun, maka pergerakannya 95 dan 105, kurun waktunya 12 bulan. Hati-hati ya. Karena di sini ada yang 95 dan 105, tapi di sininya 24 bulan. Hati-hati, ini salah. Yang benar itu adalah 12 bulan. 47 jawabannya adalah alfa. Ya, 47 jawabannya adalah alfa. Oke, selanjutnya nomor 48 Bapak Ibu ya. 48. Berapakah median ya, kata kunci yang pertama, median dari angka berikut. Median itu artinya adalah nilai tengah Bapak Ibu. Nilai tengah. Nilai yang berada pada tengah deretan data. Ya, ada dua jenis. Ada yang datanya genap, ada yang datanya ganjil. Kebetulan ini adalah datanya ganjil Bapak Ibu. Dan kebetulan juga sudah urut. Jadi kalau Bapak Ibu besok pada waktu ujian menemukan datanya belum urut, Bapak Ibu urutkan dulu. Ya, tapi kalau sudah urut seperti ini mudah. Cari N kelima ya. N1, N2, N3, N4, N5. Ya, N5, 105. Bagaimana kalau datanya genap? Ya, nilai yang paling tengah ditambahkan, berarti ada 2, dibagi 2. Ya, kebetulan ini nilainya adalah ganjil, jadi tengahnya pas di angka 105. Nomor 48 nilainya 105 alfa. Jadi nanti Bapak Ibu ada pertanyaan median berarti nilai tengah, ada modus berarti sering yang muncul, kemudian ada mean. Mean itu artinya rata-rata. 49 Bapak Ibu di sini ada kata kunci modus. Ya. Modus, mode sama.
ya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu bingung, modus mode artinya sama, artinya angka yang memiliki frekuensi keluar paling tinggi, ya, atau data yang sering muncul. Kalau di deretan angka ini, data yang sering muncul itu adalah angka 6. Frekuensinya ada 3, ya, dibandingkan dengan frekuensi angka yang lain, 6 paling sering muncul. Jadi nomor 49 jawabannya adalah Bravo. Oke ya, kemudian nomor 50. Nah, nomor 50 ini terakhir di ujian di level 2 muncul Bapak Ibu. Soalnya muncul. Ya, ini saya tambahkan lagi karena ada yang kurang ya. Ini jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Saya tambahkan. Ngitungnya bagaimana ya? Kalau dapat soal seperti ini, langkah pertama apa Bapak Ibu? Buat time band. Seperti ini. Kurang dari 3, 4 sampai 6, kemudian 7 sampai 12. Nah, ini langkah pertama. Selanjutnya apa? Dikelompokkan. Mana masuk aset, mana masuk liabilitas. Oke ya, contoh misalkan. Kita baca soalnya di sini. Bank bergairah memiliki komposisi neraca antar bank. Ya, antar bank, kata kunci yang pertama, TMB-nya kurang dari 3 bulan, 30 M. Ya, antar bank berarti asetnya bank. Oke, aset bank kurang dari 3 bulan, nilainya 30. Oke ya. Oke, selanjutnya. KPR. KPR juga masuk dalam aset. KPR ada yang kurang dari 3 bulan 20, 4 sampai 6 40, 7 sampai 12 70. Ya, setelah itu kita jumlahkan. Jadi nanti ketemu total aset, total liabilitas, ya. Ya, net mismatch ngitungnya bagaimana? Ya, ini saya tuliskan di sini. Net mismatch dihitung dari total aset dikurangi total liabilitas. Nah, ini Bapak Ibu biar lebih paham lagi. Jadi kalau kita mau menghitung net mismatch, 50 kurangi 50, ketemunya ini. 40 kurangi 30, ketemunya 10. 100 kurangi 110, negatif 10. Nah, pertanyaannya adalah short net mismatch di sini. Short net mismatch. Otomatis yang nilainya negatif ya. Otomatis yang nilainya negatif. Ya, otomatis yang nilainya negatif. Berapa yang nilainya negatif? Karena nilainya short ya 10 miliar. Di time band berapa? 7 sampai 12. Di 7 sampai 12. Ini berarti. Oke ya, jadi hitung-hitungnya. Kalau Bapak Ibu ingin sederhana lagi tinggal masukkan begini. Ya. Yang warna saya beri warna kuning ini, saya beri warna kuning ini adalah aset. Yang saya beri warna warna hijau ini adalah liabilitas. Aset ketemu aset ditambahkan, ini juga ada ini. Bentar, ini juga kategori liabilitas. Oke ya. Jadi Bapak Ibu tahu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar kita akan mulai mengerjakan lagi. Minta tolong untuk di-share yang tryout 2. Ya, minta tolong di-share yang tryout 2. Ini nanti saya bagikan ya di akhir pelatihan. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Atau yang sudah mengerti boleh acungkan jempolnya ya Pak Denny. Udah tahu ya salahnya di mana ya? Yang Bapak Ibu tadi nilainya masih kurang, udah tahu ya salahnya di mana? Oke, kita coba lagi Bapak Ibu ya. Kita coba lagi, kita ngerjakan soal. Mbak Devi minta tolong untuk yang tryout 2 dibagikan. Ya, siap Pak. Oke ya. Oke. Bapak Ibu kerjakan lagi tryout 2. Sekarang waktunya 60 menit. Ya, kalau tadi 75, sekarang 60 menit. Kenapa? Supaya Bapak Ibu nanti saya sisakan 15 menit nanti pada waktu ujian terbiasa untuk mengevaluasi jawabannya sebelum disubmit
gitu ya. Jadi ini saya berikan soal 50, waktunya 60 menit. Nanti Bapak Ibu bisa klik linknya yang ada di WA Group, kemudian Bapak Ibu kerjakan. Oke ya, minta tolong di-share untuk yang tryout 2. Oke, sambil kita nunggu linknya dibagi di WA Group, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Cukup, Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, ya tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Nah, ini linknya sudah ya? Ya, linknya sudah saya share. Oke, linknya terlampir, Bapak sudah. Ibu. Siapa yang sudah menerima linknya bisa kasih jempol dulu Bapak Ibu. Atau claps boleh. Dikasih tanda hati begini. Oke, Pak Andri sudah ya Pak Andri. Selamat mengerjakan. Oke, Bapak baik. Ibu selamat mengerjakan tryout kedua, waktunya adalah 60 menit. Hati-hati dengan bahasa soal ya. Mudah-mudahan untuk tryout yang kedua ini nilainya jauh lebih baik. Ya, sama seperti tryout 1 tadi, tryout ini 2 ini juga bisa diulang-ulang pengerjaannya sampai nilainya bagus. Gitu ya, selamat Oke, mengerjakan Bapak baik. Ibu. Ya, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Berarti sampai 14.55 ya, karena semuanya telah mendapatkan linknya. 60 menit berarti sampai jam 2 lebih 55 menit. Oke, selamat mengerjakan kembali Bapak Ibu. Salam lulus ya Pak. Apa ya Pak tagline-nya tadi? Tetap sehat, tetap semangat, salam lulus. Oh iya, tetap sehat, tetap semangat, dan salam lulus Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Saya tinggal dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Oke, Pak Denny. Terima kasih Mbak Devi. Sama-sama Pak.